Waktu itu modal yang Allah berikan kepada semua orang ya. Modal paling berharga karena kalau waktu selesai modal yang lain percuma ya. Iya, betul. Jadi kalau modal waktu ini diambil Allah, maka modal yang lain seperti modal kekayaan, modal ilmu, modal apa namanya jabatan, modal apapun yang diberikan oleh Allah ikut hilang. Yang dibangun kayak gogrok gitu, Pak, ya. Iya, iya, ditelan oleh waktu semuanya sebenarnya. Iya, 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 Makanya iya. Allah itu sering sekali ngendiko di Al-Quran bersumpah demi waktu. Wah banyak sekali. Wadduha walaili idza saja. Terus wasamsi wal asri dan seterusnya. Banyak sekali sumpah demi waktu untuk mengetuk-ngetuk kita, ngasih tahu kita bahwa oh iki lho tak wenehi kamu saya beri modal yang sangat berharga ini hati-hati. Maka Sayyidina Umar pernah ngendiko waktu ibarat pedang. Hmm. Kalau kamu tidak hati-hati akan merusak dan melukai diri kita sendiri. Iya, iya. Maka sekarang itu banyak orang ya coba kita sendiri sajalah. Kalau kita merasa setiap hari ini gini nih, wah kok umurku sakmene ya. Loh, tiba-tiba sudah segini ya. Oh, tuh tiba-tiba sudah punya anak. Tiba-tiba udah punya cucu. Tiba-tiba dan kita ketika itu pelenggong karo cara Jawa ya. Bengong, kita seperti tidak pernah melakukan apa-apa itu di dunia. Iya, iya, betul, betul. Dan nanti pada saatnya baru eling ketika tonggone ada yang meninggal misalnya. Baru sedikit kayak disenggol gitu. Seperti terbangun dari Iya, tidur ya. seperti terbangun bangkit dari tidur itu. Oh, iya ngono aku ngono piye. Tapi engko repotnya setelah beberapa hari ya hilang lagi gitu. Iya. Makanya gini nih, salah satu ucapan para hukama ya orang bijak mengatakan gini, orang kalau tidak bisa dinasihati dengan kematian itu hatinya sudah mati. Hmm. Jadi nasihat paling penting ini kan nasihat kematian, karena ini waktu jadi hilang gitu. Itu sudah selesai semua. Jadi kalau sudah mati, ya seperti Mas Aldi bilang, maka ini selesai semua sudah waktu itu. Kalau waktu sudah diambil oleh Allah, nek cara Sunan Kalijaga itu padang rembulane jembar kalangannya sudah diambil itu. Saat ketika kita marak sowan sebo kepada Allah itu, sudah semuanya kayak percuma semua. Kepandaiannya dulu, misalnya, kalau ceramah misalnya nih Pak Mustamir ceramah misalnya didengerin banyak orang, nanti kayak percuma kalau saya tidak ikhlas waktu ceramah. Apapun yang kita punya waktu di dunia ini seperti tidak berguna sekali lagi ketika waktu ini sudah diambil oleh Allah. Ya makanya ini adalah tanggalnya apa? Semoga juga nyenggol kita ini Mas Adi. Yang baik-baik. Ya jadi tanggalnya siji songo ya. Semoga nyenggol kita. Oh ternyata sudah tanggal sekian ternyata. Oh, membangunkan kita ya. Ya membangunkan kita. Ya kita merasa mungkin tahun 2000 itu baru kemarin ya. Abad 21 kan kayak baru kemarin. Iya. Ternyata wis 19 tahun. Iya, iya, betul. 19 Ya, tahun. ya itu lagi karena manusia sering tidak sadar dalam hidupnya, sering tidak menyadari. Makanya kalau di Al-Qur'an itu cilakane wong munafik, cilakane wong musyrik, cilakane wong kafir itu karena mereka itu latas urun. Tidak sadar. Tidak pernah nyadari gitu. Makanya sakjane wong Islam itu wis hebat banget tuh. Kon salat ping 5 iki ben sadar waktu. Iya, betul. Oh subuh iki to. Oh iki subuh. Oh, sudah subuh. Sudah subuh. Oh ini sudah zuhur. Oh ini sudah asar. Oh ini sudah maghrib. Oh ini sudah isya. Iya. Tapi ya kita ini karena keseringan saking apa digelayuti atau diganggu oleh hal-hal lain sehingga ini seperti kita melakukan sholat itu hanya seperti ritual yang kadang-kadang efek fikihnya, efek syariatnya sudah tertutupi, sudah baik lah ya. Tapi kadang-kadang efek hakikatnya yang kurang. Jadi sholat tidak tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jadi sholat itu tidak membuat kita tercegah dari sesuatu yang tidak baik, tetapi sholat itu hanya itu tadilah. Ya wis lumayan iku wis apik wis wedi dosa iku wis lumayan lah gitu. Tetapi mari kita tingkatkan ini. Saya itu semalam itu baca kitab Nasaihul Ibad namanya. Kitab Nasaihul Ibad itu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani ya. Beliau itu ulama Indonesia tapi dulu sekitar abad 19, pertengahan abad 19 itu jadi imam di Masjidil Haram. Oh. Jadi Imam Nawawi orang Banten. Kalau dulu nulisnya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Oh, karena Jadi, dari Banten Jawa. ya dulu belum ada Indonesia soalnya, makanya Al-Jawi ya terkenalnya. Nah saya baca-baca itu ada
sebuah hadis. Jadi beliau menukil sebuah hadis, salasun munjiyatun. 3 penyelamat kehidupan manusia. Bukan hanya di dunia, tapi menyelamatkan seluruh kehidupan, dan bukan hanya dirinya, tetapi menyelamatkan semua orang. Gitu. Jadi penyelamat di sini bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk dunia, bukan hanya untuk akhirat, tapi menyelamatkan dirinya, orang-orang di sekitarnya, dan ya kalau kita metaforakan menyelamatkan dunia sebenarnya. Alam semesta sih. Ya, salasun munjiyatun ya. Jadi 3 yang menyelamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Saya agak tertarik untuk sedikit membahas ini Abu Hurairah itu. Kan sering kali kita hadis riwayat Abu Hurairah kan. Sering. Abu Hurairah itu salah satu sahabat Rasulullah ya. Namanya itu sebenarnya Abdurrahman As-Sakhr namanya, nama aslinya. Ada yang nyebut Abdurrahman Al-Amin ya. Abdurrahman bin Sakhr atau Abdurrahman bin Amin, ada yang nyebut gitu. Dia pernah ditanya sama temannya, "Loh, kamu bisa dipanggil bapaknya kucing." Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Oh, Hurairah itu kucing. Iya, jadi kucing. Jadi Abu Hurairah itu sebenarnya kunyah ya. Kunyah itu julukan lah. Misal Mas Aldi punya julukan enggak? The King of Gajah Mada. Ya, ini kunyah namanya, julukan ya. Pernah ditanya itu, gimana ceritanya kamu bisa dipanggil oleh kaummu? Jadi Abu Hurairah itu asalnya dari Yaman, di sebelah selatannya Mekah dulu. Dari Yaman, dari suku Daus namanya. Dia ditanya, kenapa kamu dipanggil Abu Hurairah? Dia itu dulu menggembala kambing, karena dia yatim sejak kecil. Gitu. Jadi anak yatim sejak kecil, dia menggembala kambing kayak Rasulullah itu menggembala kambing. Dan kalau menggembala kambing itu dolanan karo kucing. Oh gitu. Ya, kalau menggembala dia merawat, ya dia seneng bermain dengan kucing. Kalau malam kucingnya dia taruh di atas pohon, dikasih oma-omaan gitu, dirawat dengan baik. Kemudian kalau pagi diajak menggembala. Jadi di pohon ditaruh, kalau sudah selesai gembalanya ditaruh di atas pohon. Kalau besok menggembala lagi, dibawa lagi kucingnya, diajak bermain-main. Ya ini sebenarnya itu tadi ya. Jadi memang namanya silaturahmi atau kasih sayang itu harus jangan hanya sebatas manusia, pada hewan pun ya demikian inilah gitu. Makanya ini Abu Hurairah ya barangkali itu salah satu, sehingga Abu Hurairah itu menjadi salah satu perawi hadis paling banyak di antara sahabat lain. Yang paling banyak Abu Hurairah. Hafalannya luar biasa. Dulu pernah itu namanya Khalifah Marwan ya, salah satu khalifah. Itu manggil Abu Hurairah, disuruh nyebutin hadis, itu dia ratusan ribu hafal. Saya tidak tahu tepatnya berapa. Tahun berikutnya dipanggil lagi untuk membacakan hadis lagi. Berhari-hari bacain hadis, ratusan ribu hafal tanpa satu huruf pun yang hilang. Hafalannya luar biasa. Ya, dapat keberkahan dari merawat kucing ya. Ya, jadi namanya jadi ya abadi ya. Di ilmu-ilmu hadis ini luar biasa. Ini orang yang sangat luar biasa. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Salasun munjiyat, kata Rasulullah, itu ada 3 yang menyelamatkan, penyelamat. Rasulullah tidak menyebut nyelamatin apa, tapi penyelamat. Yang pertama adalah khosyatullahi ta'ala fisirri wal alaniyah. Khosyah itu gini mas, khosyah itu takut tapi isin wedi gitu loh. Itu namanya khosyah. Bukan takut seperti saya misalnya takut harimau. Itu takut, bukan khosyah. Kalau khosyah itu wedi tapi ono isine. Seperti kalau saya misalnya sama dosen saya, misalnya orang kuliah, dosennya sangat berwibawa. Nek ketemu ki wedi tapi isin gitu. Isin wedi ya gitulah namanya. Bukan ketakutan sama hantu, ketakutan. Jadi sama Allah itu kayak gitu. Kata kita khosyatullah itu artinya kita menghadap Allah dengan ketakutan dan rasa malu. Takut akan ngene Allah bendu sama saya. Allah kalau tidak ridho sama saya gimana? Itu namanya khosyah. Dan malu itu aku isin. Nek ngelakoni salah isin. Misalnya gini, kalau kita ini kan sebenarnya nek urat malunya kepada Allah itu masih ada ya. Kan kebanyakan kita nih sudah agak urat malunya agak dicabut. Cobalah dibayangin ya. Kita ini di dalam tubuh kita itu ada triliunan sel loh. Iya. 1 kilogram berat badan kita itu ada 1 triliun sel. Jadi kalau berat badan saya 60, berarti saya ini punya sel itu 60 triliun sel. Luar biasa ya. Ya, dan 1 sel itu setiap detik loh ya, ini bukan setiap menit, bukan setiap tahun, setiap detik itu reaksi kimia yang terjadi 400.000 reaksi kimia. Setiap sel dalam tubuh kita itu, setiap detik
Berarti setiap detik dalam tubuh saya itu terjadi 60 triliun kali 400.000 reaksi kimia yang saya tidak pernah tahu, tidak pernah sadar. Jadi aku ki iso ngomong kan sakjane kan cuma nek Gusti Allah menghendaki saya tidak bisa ini. Iya. Ya nyun sewu, misalnya ada orang kena penyakit misalnya stroke. Itu kan hanya diambil oleh Allah sel reaksi kimia di sel otaknya terganggu gitu aja. Karena ada sumbatan darah itu, klek gitu. Ya sudah, jalan aja tidak bisa. Ngendikan susah gitu. Jadi kalau saya bisa mengatakan bahwa saya ini bisa bicara seperti ini itu karena saya, wah itu ngoyo-woro itu. Karena diambil sidik nang otak, itu cuma di otak. Hanya beberapa, misalnya orang stroke itu kan hanya beberapa Helai beberapa sel saja yang terganggu itu. sarafnya. Ya, terganggu oleh sumbatan darah atau karena pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi itu kenikmatan seperti itu kita tidak pernah sadari. Coba misalnya kedip-kedip mata kita itu setiap hari itu berapa kali? Kita tidak pernah sadar loh. Kalau kita tidak bisa kedip, wah, loh saya itu sering didatangi orang tidak bisa kedip, Mas. Oh, Susahnya minta ampun karena dia kalau tidur harus ditutup gini. Kalau enggak kan nanti debu apa itu masuk enggak tahu kita. Jadi ada loh orang enggak bisa kedip dan itu tersiksanya luar biasa. Coba ya saya itu mungkin ya, ini normalnya manusia tiap menit itu kedip itu kira-kira itu 6 sampai 10 kali, Mas. Kedip kita ini. Ini bagas kedip tok. Berarti sejam itu berapa? Wah ini selama hidup kita kedip-kedip kayak gini melindungi mata kita ini. Wah. saya jarang bersyukur nih karena kedip-kedip nih. Jadi kita itu berkedip berapa kali. Ini tidak pernah kita sadari dan kita tidak pernah nyuruh itu. Jadi Allah itu seperti apa ya? Nikmatnya itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Kadang-kadang kita tergagap-gagap. Nikmatnya Gusti Allah ki sing ndi ya gitu. Padahal di dalam tubuh kita ini nikmatnya luar biasa. Jadi kita tidak sadar itu. Jadi kalau kita ini terus kemudian nyun sewu, orang sholat ini kan kudu nisin gitu. Iya. Harusnya malu gitu, harusnya khosyatullah. Maka ini salah satu penyelamat kehidupan kita itu adalah khosyatullahi dan ini ditambahi oleh Rasulullah fisri wal alaniyah, di dalam sendirimu atau di dalam tidak sendirimu. Waktu sendiri ya wedi mbek Gusti Allah. Waktu nang ngarepe wong-wong ya wedi karo Gusti Allah. Kebanyakan kita ini kan pura-pura takut sama Allah. Sholat misalnya saya ya jadi imam kan pura-pura takut sama Allah. Allahu Akbar. Nah sholat dewe kan ya paling ya cepet sholat. Jadi kalau pas jadi imam saya akan baca Fatihah dengan seindah-indahnya ya. Bukan karena Allah kadang-kadang. Tapi karena malu kalau tidak bagus nanti sama makmum. Ini namanya saya tidak takut kepada Allah ketika saya di hadapan orang banyak. Maka pada saat seseorang itu ya khosyatullahi ta'ala fi sirri alani, jadi dunia itu aman loh Mas. Ya nyun sewu ya, orang berbuat jahat itu kan kebanyakan karena kan ngumpet-ngumpet tuh. Kebanyakan orang di hadapan orang itu berpura-pura takut. Takutnya itu KW. KW berapa ini? Kira-kira kita takutnya sama Allah. Kita di hadapan orang seakan-akan pengen tampak menjadi pribadi yang soleh nih. Tapi ketika sendiri, ya kalau saya tanya ya nyun sewu, orang korupsi, orang mencuri, orang berzina dan lain sebagainya rata-rata ngumpet. Iya. Ya ada enggak yang enggak ngumpet ya? Ketangkep kan. Iya, nanti kita anggap kalau enggak. Jadi kita ini takutnya kepada Allah itu fil alaniyah saja kebanyakan ya. Waktu kita di hadapan orang itu di muka umum lah alaniyah itu. Tapi pada saat kita fisri di dalam kesendirian kita itu kita sering tidak takut sama, ya kita takut hanya kepada materi sebenarnya, takut miskin, takut tidak punya ini, takut ini, takut kepada ego kita sendiri. Engko nek aku tidak makan gimana, engko nek ngene piye, Tetapi pada saat kita di hadapan orang lain kita merasa kita berpura-pura kita takut, tapi pada saat kita sendiri kita jadi tidak begitu. Makanya ini disebut penyelamat sebenarnya. So, coba ya Mas Aldi bayangin ya, kalau kita bisa berbuat segini, berbuat seperti ini, itu istri kita atau istri saya, tetangga saya aman dari saya, Mas. Selamat nggak mereka kalau saya bertakwa kepada Allah di dalam fisri wal alaniyah itu? Saya takut di dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Itu kan selamat itu. Ya saya selamat dan orang-orang di lingkungan saya selamat. Iya. Ya kebanyakan kita di depan orang baik tetapi kadang-kadang menggunting dalam lipatan misalnya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau orangnya tidak tahu sih kita nusuk itu. Tapi kalau saya tahu
Wah, saya kayak soleh betul itu. Nah, inilah penyelamat ya. Jadi yang menyelamatkan kehidupan saya pribadi misalnya, kehidupan istri saya, anak-anak saya, orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang kenal dengan saya itu yang menyelamatkan adalah ketakutan saya, khosyatullah fil sirri wal alaniyah. Jadi kalau kita punya rasa seperti ini, insya Allah selamat. Ya selamat lahir batin ya. Tidak perlu dijaga tapi terjaga ya, Pak? Terjaga, ya, ini mesti terjaga. Istri saya aja aman juga merasa saya, misalnya saya pergi ke Gajah Mada FM, istri saya merasa aman. Karena istri saya tahu saya takut sama Allah di dalam kesendirian dan keramaian. Tapi kalau istri saya ternyata bojoku iki setia nek ono aku. Nek ora aku ora setia. Karena saya takutnya sama istri. Makanya orang itu kalau takutnya sama benda, itu ketakutannya kawi. Ketakwaannya tak kawi. Tapi kalau orang takut dan malu kepada sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal, sesuatu yang dimanapun bisa melihat kita, bahkan ma'al, bahkan membersamai kita setiap saat itu, kita ini ketakutannya adalah ketakutan yang juga tidak ora kumat-kumatan. Jadi inilah yang Rasulullah pesankan. Ini kan pesan dari Rasulullah itu. Nek kowe pengen selamat, awakmu selamat, lingkunganmu selamat, negaramu selamat, bangsamu selamat, maka khosyatullahi ta'ala fisirri wal alaniyah. Wedi, takut ini ya sekali lagi ya, maknanya jangan dimaknai takut kayak harimau ini ya. Maknanya itu takut malu. Jadi sungkan. Nah itu loh. Sungkan. Kalau bahasa Indonesianya apa ya Mas? Sungkan ini. Itu saya. Ya ini kayaknya yang paling tepat itu sungkan sebenarnya ya. Sungkan itu takut izin gitu kepada Allah. Nah kita seringnya sungkan dan izin kepada selain Allah. Sehingga karena selain Allah itu bisa hilang, maka sungkannya bisa hilang juga. Tapi kalau sungkannya kepada Allah, dia di WC ya sungkan, dimanapun sungkan dia. Mau di lautan ya sungkan, mau bahkan dia jadi astronot misalnya, dia di antariksa, di planet-planet pun dia sungkan. Karena dia tahu bahwa Allah melihat dan membersamai hidupnya setiap saat, setiap waktu. Karena Allah yang menciptakan waktu. Allah kan yang menciptakan ruang dan waktu. Sehingga Allah tidak pernah kelewatan waktunya yang dia nyiptain. Nah ini khosyatullahi ta'ala fisirri wal alaniyah. Itu penyelamat yang pertama kata Rasulullah. Iya, jadi sebetulnya kita ketemu sama Allah itu setiap saat ya. Ya, setiap saat. Hadir, ya. Nah, saya sering orang nanya begini, Pak Ustadz, bagaimana cara kita bertemu Allah loh. Bertemu Allah itu setiap saat, cuma sadar apa enggak ngono tok. Kedip aja ini sebetulnya. Iya, makanya Allah hadir. Iya, betul. Makanya gini, saya sering gini. Kita ini tidak boleh kalau dalam hadis ya, kita ini tidak boleh membayangkan zatnya Allah. Bentuknya kayak apa? Nah, cah cilik misalnya, saya kalau sering nanya sama anak saya gitu. Saya nama saya namanya Ayu yang paling kecil. Ayu, kamu bayangin kalau Allah itu kayak apa? Besar ya. Dia bayangin itu namanya anak-anak ya. Iya. Dan kalau yang lebih besar itu dia lebih simbolis aja. Pokoknya dia ada gitu di ini. Di atas gitu. Nah iya di atas ya. Biasanya dia bilang di atas. Ya terus di bawah enggak ada. Ya ada juga. Nah jadi membayangkan zat Allah itu tidak dianjurkan karena itu karena Allah itu tidak bisa dibayangkan. Sehingga merasakan kehadiran Allah itu lewat alam semesta. Makan ya ingat Allah, makanya apa kon ndonga nek kita itu ya. Kon mangan ya ndonga, harap minum ya berdoa, mau bepergian berdoa, mau ini berdoa, mau apapun kan ada doanya itu. Minimal bismillahirrahmanirrahim lah. Itu sebenarnya apa? Untuk menarik kesadaran kita bahwa Allah itu selalu membersamai kita. Dan orang kalau bisa merasakan kehadiran Allah di dalam setiap waktu, setiap saat, melalui ciptaan-ciptaan Allah atau melalui ayat-ayatnya, maka yang terjadi adalah dia akan bahagia hidupnya. Karena dia mengerti ada Allah selalu gitu. Innallaha ma'as-sabirin. Banyak itu di Al-Qur'an itu. La tahzan innallaha ma'ana. Selalu Allah itu bersama kita. Sehingga orang tidak pernah ketika orang khosyatullah seperti ini ya, menyadari kehadiran Allah setiap saat kedip-kedip kita tahu oh ini Allah ya terima alhamdulillah ya Allah.
Waktu kita ngorek-ngorek kuping metu kotorannya, ya Allah alhamdulillah. Waktu kita Mules juga ya. mulus ya, wah ini kalau ndak mulus ya ndak bisa keluar, bahaya juga. Iya. Eh, Rambut tumbuh aja. ya tumbuh dan Allah itu bisa ngatur loh tumbuhnya itu, ndak terus gitu. Heeh. Alis ya. Alis ya kalau tumbuh terus repot mas. Kuku juga Pak. Ya kuku juga kalau tumbuh terus repot. Kita nggak nyuruh dia tumbuh Ini sendiri. tumbuh sendiri Mau gitu. bilang stop nggak bisa. Lah itulah hebatnya ya, hebatnya apa namanya? Nah itu aja kita melihat diri kita sendiri aja seperti itu kita sudah takjub betul. Belum lagi kalau alam semesta. Sekarang misalnya ya, kalau para ahli katanya planet terjauh yang bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan sekarang itu katanya 20 juta tahun cahaya perjalanan, bila perjalanan kita secepat cahaya. Baru 20 juta nyampe. Sejauhnya kayak apa? Iya. Itu kalau kita ke sana, Masya Allah. Kalau kita ke dalam diri kita, dari yang kecil, luar biasa kecilnya. Kita bayangin 1 senti bisa ya, Mas? Iya. 1 mili bisa. 1 mikro mili misalnya. Wah, susah sekali dah, kita enggak bisa. Padahal itu DNA kita lebih kecil dari situ. Dalam tubuh itu. Dan mereka bekerja luar biasa itu. Di dalam itu sibuk. Tubuh kita nih misalnya ya ini balik lagi ke betapa kita harus bersyukur ya. Harus khosyah, sungkan sama Allah. Pembuluh darah kita, Mas. Setiap orang ya, ini setiap orang lah, bukan semua orang di dunia. Kalau pembuluh darah saya ini dari jantung kemudian diulur, dibuat disambung-sambung, itu dari sini sampai bulan, Mas. Panjangnya. Dan itu darah ngalir terus, itu luar biasa. Kekuatannya begitu rumitnya sebenarnya di dalam tubuh kita. Apalagi misalnya nih sperma ya. Sperma itu kalau sudah di rahim perempuan, dia itu kan renang dari rahimnya perempuan sampai ketemu indung telur, sampai ketemu telur ya, sel telur itu. Itu kalau diperbandingkan seperti orang renang dari Jawa ke Sumatera, Mas, Selat Sunda. Betapa cepatnya itu. Sperma itu renang untuk Dan kekuatannya luar biasa, renang dari di Selat Sunda itu. Itu perbandingannya itu. Nah, ini kalau kita lihat dari situ saja ini, maka menungso iki nek sombong niku jane ya. Ya piye. Tapi ya memang manusia itu sering ditarik oleh egonya. Lali hal-hal kayak gini. Misalnya saya makan ayam misalnya. Ini kita tidak pernah mengerti yang terjadi di dalam tubuh kita, di mulut kita. Air ludah sudah mulai begini mengeluarkan enzim begini. Nanti di lambung mulai enzim di sini, di usus kecil sudah diolah dengan sedemikian rumitnya sehingga bisa disedot oleh darah, kemudian disampaikan ke otak, ngirim neng otak iki ono protein, otak iki ono lemak, otak ini dikirim. ada rasa enak. Ada rasa enaknya kita. Tapi kadang-kadang kita pas mangan sombong lho, manganmu telo, manganku lho ngono. Gitu. Nah, ini nah. Maka yang paling berbahaya itu kalau orang kehilangan khosyah itu, kehilangan sungkan sama Allah, dan biasanya munculnya adalah ketakaburan. Iya. Karena manusia ketika dia takabur, maka wis angel dinasihati. Jadi maka takabur itu disebut musyrik cilik. Jadi musyrik karena dia merasa hebat tanpa dia menyadari kehebatan Allah. Nah, itu kan cara dikasarkan kan merasa Tuhan. Jadi kalau kita makan ayam seakan-akan itu karena kuasa kita. Iya. Karena kehebatan kita. Padahal iku nek ora ana peternak ya ora enek sing ngono. Ora ana petani ya ora enek iki ning kene iki. Jadi kalau kita lihat makan ya, satu jenis makanan misalnya beras saja nasi di meja kita ini, kalau diurut-urut itu sego iki sing dhisik dari petani itu membutuhkan pupuk ini membutuhkan pabrik ini membutuhkan ini. Jadi satu nasi yang berada di hadapan kita, perjalanannya sangat rumit panjang. Dan itu betapa ribuan orang yang berperan sampai nasi di depan kita ini. Iya. Dari bakule nang pasar sampai engko urung perjalanannya ya, kalau masak nanti perlu ono gas iki sing gawe sapa, nang kono ono karyawane dulu. Dan ujung-ujungnya nanti di sana itulah Allah. Nah, makanya Allah itu kalau mau menghentikan dunia ya mak klik gitu. Udah itu. Iya gitu ya. Tadi 3 penyelamat baru 1 ya Pak ya? Baru 1. Iya. Iya.
Kurang ya Pak waktunya ya Pak. Oh ya, nanti dilanjutkan kapan-kapan lah. Iya, ini yang kedua tadi Iya, wal qasdu fil fakri wal ghina. Jadi jujur pada saat kita berkesempitan dan berkelimpahan. Karena kebanyakan ya pada saat seseorang itu mengalami kesulitan-kesulitan itu cenderung dia mengabaikan tentang kejujuran ya. Jadi kalau orang mampu takut kepada Allah di dalam sendiri dan di dalam keramaian, kemudian dia berbuat kejujur pada saat dia fakir dan pada saat dia kaya, itu menyelamatkan dirinya, menyelamatkan banyak orang. Karena ini pada saat kebanyakan kita ya kalau orang serakah itu mau fakir mau mau kaya mau fakir ya sama saja tidak jujurnya ya, namanya orang serakah. Tapi ada kebanyakan kita yang barangkali waktu kaya mungkin jujur, tetapi pada saat dia sedang disempitkan oleh Allah jadi tidak jujur, bisa jadi ya, atau kebalikan. Makanya dulu itu ada saya lupa nama sahabat itu, dia pernah sahabat ini pernah datang kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah saya agar saya memiliki kekayaan yang melimpah. Sekarang apa yang kamu miliki? Saya 1 ekor domba katanya. Nggak usah, kata Rasulullah, nggak usah minta kaya. Mungkin Rasulullah sudah tahu kualitas orangnya ya. Paginya habis sholat subuh, wah ini sholatnya luar biasa tekunnya itu, sampai sholat subuh datang lagi. Setelah sholat, ya Rasulullah tolong doakan saya. Oh nggak usah, kata Rasulullah. Panggil lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali didoakan oleh Rasulullah, ya saya doakan. Akhirnya didoakan. Habis itu dombanya itu mana sampai ketika sudah punya 50 domba sudah mulai tidak sholat lagi ke masjid. Biasanya 5 waktu ke masjid ini. Habis punya 50 domba, dia sudah mulai tidak datang zuhur misalnya. Nah kemudian Rasulullah nanya ini, kalau tidak salah namanya Sa'labah mas. Kalau tidak keliru namanya Sa'labah. Gimana Sa'labah ini? Oh lagi sibuk sekarang kan dombanya banyak ya Rasulullah. Terus mulai lagi berhari-hari dombanya menjadi ribuan, tidak pernah sholat lagi. Ditanya Rasulullah, kemana Sa'labah ini? Oh Sa'labah sudah sibuk dengan kekayaannya. Ya terus dulu waktu kayaknya masih sedikit, masih 50 itu, kalau zakat dia dihitung betul zakatnya. Tapi setelah dombanya ribuan malah tidak ngitung zakat mas. Berat ya, gede ya. Gede, jadi ya itu tadi ya. Kadang-kadang orang itu jujur pada saat sedikit, sedang miskin dia jujur, tapi waktu kaya enggak. Atau kebalikan, waktu kaya dia jujur, waktu sedikit atau waktu fakir dia tidak jujur. Karena kepepet pak. Iya lah ya, kalau itu tadi. Kalau yang karena miskin karena kepepet, ini Sa'labah karena orang itu kalau udah serakah itu apapun yang dia, maka ada kata orang bijak, kalau orang dunia ini sangat cukup untuk menghidupi seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk menghidupi satu orang serakah. Iya. Karena orang serakah itu apapun ya, duwe motor, pengen duwe mobil, pengen duwe kereta api, gue pengen duwe pesawat nih, gue pengen duwe negara. Semua dimilikinya. Nah itulah orang serakah ya. Sebenarnya masalah banyak dan sedikit itu netral saja. Orang kaya ya boleh. Jadi bukan terus terlarang dalam agama, itu keliru lagi. Kalau kita bilang kaya itu terlarang, enggak. Sayyidina Utsman itu membeli ya waktu di Madinah sedang terjadi kayak sekarang ini, kekurangan air ya, kekeringan. Sayyidina Utsman bin Affan itu membeli sumur-sumurnya orang Yahudi itu dengan harga berlipat-lipat mas. Itu kalau tidak ada orang kaya, orang Muslim waktu itu tidak punya air itu. Jadi misalnya jangan membenci orang kaya, tapi jangan ngejek orang miskin. Jadi kaya dan miskin itu pilihan saja, pilihan hidup. Kalau kamu pengen kaya, carilah kekayaan, tidak apa-apa kok gitu. Kalau kamu nyaman dengan kemiskinan ya boleh, tidak apa-apa juga miskin, tapi aja sambat gitu. Nah miskin sambat itu karena keliru kamu. Jadi kalau kamu memang aku pengen hidup sederhana wae ngene-ngene, ya apik. Boleh, bukan apik ya boleh. Tapi aja sambat. Engko koncone duwe apa sambat, koncoku duwe aku kok ora lho. Itu kan pilihan. Jadi mari kita ini ya. Ini disingkat aja, wal qasdu, jujur fil fakri wal ghina. Jadi jujur pada saat dia berkesempitan dan jujur pada saat dia berkelimpahan. Itu menyelamatkan semua orang. Walaupun kadang-kadang jujur tuh tidak enak ya, Pak. Iya, kalau kita ukurannya materi ada yang tidak enaknya, Mas. Karena misalnya saya ya, saya tadi pagi datang ke rumah seseorang dimintai tolong untuk
meruqyah salah satu anggota keluarganya itu. Nyun sewu ya, saya pulang dikasih sangu Mas, dikasih amplop. Tetapi juga ada amplop lain, Pak, ini zakat saya titip untuk terserah jenengan mau dikasih berapa dan jumlahnya besar. Itu kalau saya tidak jujur, ya itu ya saya ambil aja. Itu kan rugi sebenarnya kalau ukuran saya materi rugi ya. Wah ini kan orang uang ngerti. Nggak ngerti dia juga nggak nggak ada surat terima, tanda terima juga nggak ada apalagi dia sudah menyerahkan ke saya itu. Dan itu kalau seperti itu sebenarnya yang tidak selamat itu saya kalau saya tidak jujur. Ya jadi artinya mari kita ini tadi kalau tujuannya materi ya mesti tidak enak Mas. Karena materi ini era kurang luweh Mas. Iya. Tetapi kalau kita mencarinya ruhani itu tidak ada kata kurang, tidak ada kata lebih. Orang yang meruhani itu lebih dan kurang tetap Allah yang dia lihat. Pada saat miskin dia melihat Allah, pada saat dia kaya dia melihat Allah, pada saat kedap-kedap melihat Allah, pada saat makan ingat Allah, pada saat semuanya mengingat Allah. Maka bagi orang yang meruhani semuanya indah. Kalau bagi orang yang meruhani bisa dikatakan sedih aja bisa bahagia. Iya. Orang sedih aja bisa. Itu orang yang meruhani. Tetapi kalau tujuannya memateri, ya mesti ada untung rugi. Kalau memateri ada untung ruginya. Itu semuanya. Rasulullah dagang pernah rugi nggak? Pernah. Ya pernah juga kalau. Tapi kalau untung kan orang bekerja yang dicari bukan hanya soal untung ruginya. Bekerja itu kan ibadah. Maka indah dalam bekerja itu. Kalau orang bekerja ukurannya materi, bekerja itu wah kemerungsung loh Mas. Nah kita ngerasain sendiri orang kerja itu kan kalau ukurannya hanya materi saja yang kita cari. Apalagi kalau di lingkup swasta ya, artinya di wira swasta itu kan naik turunnya kita tidak ngerti. Iya. Nah, menyun sewu kalau PNS kan tahu ya, sebulan itu berapa ya sudah tahu gitu. Tapi kalau wira swasta itu fluktuasinya tidak terduga. Kayak naik roller coaster. Ya, iya betul. Makanya guru saya itu pernah bilang gini, Mir, pengen ngerti kekasih Gusti Allah. Pengen ngerti ono pedagang kok atine ayem kekasih Gusti Allah. Karena apa? Wira swasta itu kan ayem angel jane lho, cara ukurannya materi lho. Yeah. Karena hari ini bisa untung sekian juta, besok dia bisa tidak untung atau bisa rugi sekian juta. Dan itu fluktuasinya kadang-kadang tidak terduga. Namanya orang dagang, misalnya dia sekarang laris. Nah, karena laris kan ditiru orang. Kan itu kan model ya, itu kan sunatullah aja di dunia. Itu kalau laris kan ditiru gitu. Misalnya orang dulu dagang ayam ya kan, dulu dagang ayam brandnya hanya ini itu aja. Sekarang wah ya banyak orang niru. Dan itu risiko orang berdagang. Makanya nek ono pedagang, ada wira swasta atau orang yang tidak bergaji tetap, kok atine ayam. Wah, iku nek ora hatinya terkait dengan hal rohaniah agak susah itu. Walane wong pedagang kuwi nek materialistis tenan tanpa terkait dengan gitu, wah stresnya luar biasa. Gua anggere ketemu sambat terus. Tidur nggak nyenyak. Tidur nggak nyenyak. Marah-marah. Marahnya bukan hanya sama yang terkait, yang tidak terkait ikut dimarahin. Jadi jujur ya Pak ya. Ya jujur, ini masih ada waktu. Ada. Ya ada ya. Ada, masih ada. Yang ketiga. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Wah iki angel tenan. Adil kepada orang yang disukai dan kepada orang yang dimarahin. Itu susah. Adil pada saat dia seneng dan adil pada saat dia benci. Wah, itu susah itu. Karena cobalah kita ini. Kalau sudah tidak seneng sama orang, jangankan salah Mas, bener wae disalahke kok. Kita ini. Kalau sudah benci sama orang itu, jangankan orang itu bener. Jangankan dia salah, bener wae disalahke. Tapi kalau kita sama orang yang sudah kita benci, jangankan bener salah wae dibenerke. Itu coba kita lihat tuh. Kalau saya agak miris waktu kemarin Pilpres itu. Wah, apa namanya? Gontok-gontokannya di medsos terutama ya. Wah, ini kan serem itu di medsos. Itu tadi. Kalau sudah terlanjur benci, pokoknya kita ini jadi tidak adil. Jelek semua. Yo, pokoknya jelek-jelek kabeh. Nek kadung seneng, wae salah dibenerke. Makanya saya sering bilang, orang itu terjebak di dalam hati, terjebak oleh emosinya adalah ketika seperti ini. Pada saat kamu benci seseorang, kamu mampu tidak berbuat adil untuk memilah itu benar, ini salah, ini benar, ini salah. Karena tadi itu, kalau kamu sudah terlalu seneng sama orang, jangankan bener salah wae mbok bener kayak. Nek kamu benci sama orang, jangankan salah, bener wae mbok salah kayak. Apapun salah, wah dielek-eleke nemen gitu. Dan itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya
tidak sedang membela kebenaran, kita sedang membela ego kita sebenarnya kalau kayak gitu itu. Karena orang yang membela kebenaran yang dilihat bukan orangnya. Yang dilihat kan kelakuannya. Dan tidak suka menginterpretasi terlalu jauh gitu. Jadi ya dia dilihat hanya, jadi manusia itu hanya bisa melihat syariatnya, bisa melihat fisiknya, tetapi hati kan tidak bisa lihat. Ya. Nah sekarang kan kita kadang-kadang kalau saya misalnya ya sama orang saya tidak suka lah misalnya, Mas Aldi tidak suka. Engko Mas Aldi sholat we, alah, itu kan cari perhatian, apa namanya itu, pencitraan. Iya. Apa meneh wong sholat itu salah kayak meneh ra sholat. Itu kalau orang udah benci. Nah kalau orang sudah banget senenge lihat orang ndak sholat, misalnya saya sama Mas Aldi sudah sangat menghormati, sangat seneng gitu, dia ndak sholat, paling dia tuh sholat pasti gitu. Nah iya gitu, itu kalau orang sudah terjebak di dalam kebencian dan kemarahan. Makanya itu sering kalau orang sudah lepas dari adil ini, maka rusak semua, ndak selamat. Karena kita sudah terjajah oleh kebencian itu sehingga semua jelek. Kan rusak, yang berantem kan akhirnya. Akhirnya terjadi pergolakan yang berlebih-lebihan. Makanya salah satu nasihat Rasulullah sekali lagi ya, wal adlu firidho wal ghadab. Tetaplah adil pada saat kamu seneng kepada seseorang ya, atau pada saat kamu benci kepada seseorang. Tetaplah adil. Adil itu artinya apa? Nek apik ya ora ono apik, nek elek ya ora ono elek. Atau hak-haknya tetap kita berikan. Kalau saya benci sama Mas Aldi, kemudian saya misalnya punya hutang sama Mas Aldi. Kalau saya benci Mas Aldi, tetap haknya Mas Aldi untuk saya kasih, untuk saya kan adil saya. Bukan kalau benci, mau bayar aku. Mau aku benci dia ya, enggak boleh begitu. Tetap hak-haknya harus kita berikan. Nah, inilah yang penyelamat ya. Jadi khosyatullah ya, takut sungkan kepada Allah. Kemudian wal qasdu, kejujuran ya. Dan yang ketiga adalah keadilan kepada siapapun. Jadi berlatihlah ya, saya juga menasihati diri saya sendiri ini, berlatih untuk tidak larut di dalam kebencian kepada orangnya. Nek benci ya ambek kelakuannya. Tapi jangan benci sama orangnya, karena orang itu bisa berubah. Tetapi kalau kelakuannya tetap salah, jangan bener ke kelakuan. Misalnya orang sholat itu bener sholat ya, enggak juga. Jadi saya tidak suka dia tidak sholat itu, tetapi saya tidak benci sama dia sebagai manusia itu. Karena mungkin saiki ndek ini sing ora sholat, mben aku sing ora sholat iso. Ya makanya orang itu kalau membenci sama orang sering sombong gitu. Wah aku iki wis syar'i. Wah main belum syar'i. Itu nganu itu sesat mereka. Ya orang ngerti sesuk konone tobat, kita yang jadi tersesat. Di akhir hayatnya. Ya. Di akhir hayatnya. Makanya kita tidak pernah mengerti apa yang jadi esok hari itu kegaiban. Besok terjadi apa, kita masih beriman atau tidak, kita nanti waktu ujungnya ya waktu dipanggil Allah kita ini masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau enggak, kita tidak pernah mengerti. Maka tetaplah menghormati manusia. Silahkan kita membenci perbuatan, tapi jangan membenci yang berbuat. Karena yang berbuat itu bisa berubah. Nah, kalau kita membenci yang berbuat, nanti kita nek cara Jawa itu apa namanya? Isin dewi. Nek ternyata kono sing bener piye? Atau yang ke sana yang tobat, kita yang tidak tobat gimana? Ya, saya kira inilah 3 penyelamat itu. Ya, semoga kita bisa mengamalkan ya.